korbannya ini dalam posisi yang lebih lemah secara sosial, mau lapor polisi juga harus kemana, takut gitu loh. Aduh, saya malu, pasti mengurung diri. Nah, ini kan kita bicara kasus-kasus yang masuk media, belum yang nggak masuk media. Di mana negara ketika kami seperti ini? Halo sahabat Mr. J dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi bersama dengan saya di program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Kita akan membahas topik hangat di sekitar kita, mengundang narasumber yang pastinya akan menghangatkan suasana sahabat-sahabat Mr. J dimanapun kalian berada saat ini. Kali ini kita kedatangan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Komisi Perempuan, Komisi Anak, Komisi Agama, Komisi Sosial. Ini sih komisi yang benar-benar kerakyatan, ya. Teh Diah Pitaloka. Selamat datang di studio Mr. GTV, Teh Diah, Bang Marinus. Ya, kehormatan bagi saya loh bisa datang di tempat ini di studio kami. Teh Diah ini dari Bogor ya, jauh-jauh ke Banten itu luar biasa dan saya appreciate sekali Teh Diah berkenan hadir. Terima kasih Teh. Sahabat Mr. J, Teh Diah ini adalah seorang perempuan yang tidak pernah lelah untuk memperjuangkan kaum perempuan, ya, dan juga kaum anak yang memang saat ini sangat tepat beliau berada di Komisi 8 ini. Nah, Teh Diah, ini baru-baru ini kan masyarakat diramaikan dengan kasus seorang wanita muda, ya, kuliah di universitas ternama, kemudian berprestasi kalau kita dengar dan kita baca di berita, yang mengakhiri hidupnya itu minum cyanida dicampur dengan minuman favoritnya Red Velvet, ya, dan dia melakukannya di samping makam ayahnya. Ini bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Teh, soal berita seperti ini? Saya sedih banget, saya pikir kita sedih ya. Ya. Ini kasus perempuan ini mungkin 1-2 minggu ini terus ya, yang kawin kontrak. Iya. Apalagi kalau di Bogor kan sering kita dengar soal belum pencabulan, ya kan, pelecehan, penipuan, perdagangan orang, ya kan, dibawa nggak digaji, itu banyak sekali tuh. Di kampung kerja, pulang nggak bawa apa-apa, kondisi luka-luka. Lalu terakhir yang meninggal, dan terakhir ini kan yang diperkosa 12 perempuan. Iya, betul. Ya. Saya nggak tahu kalau orang kemudian tidak tergerak ya. Sedih gitu ya, sedih tapi ya ini kenyataan gitu. Betul. Ini kenyataan dan mungkin 1 bulan lalu ada cerita lagi, 2 bulan lalu ada cerita lagi. Artinya ini jadi hal yang saya nggak mau minggu depan takutnya ada lagi gitu kan. Jadi ini hal yang kita prihatin, sedih, marah gitu kan, campur ya. Juga ada yang pernah seorang ibu yang melaporkan mantan suaminya ketika memperkosa anak-anak mereka itu. Iya. Lalu malah si ibu jadi dianggap gila ya Teh? Iya, dianggap gila atau kadang kalau misalnya pencabulan anak, anaknya dianggap masih anak-anak, berhalusinasi gitu kan. Sehingga banyak sekali argumen gitu ya, ketika si korbannya ini dalam posisi yang lebih lemah secara sosial, ya pelakunya bebas hukuman gitu, ataupun kalau dihukum juga nggak signifikan gitu dengan perbuatannya. Gitu. Apa penyebabnya? Barangkali ada hal-hal yang barangkali dari latar belakang sosial atau situasi, kondisi dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi bagian topik yang sering dibicarakan itu? Iya, jadi kadang hubungan nih ya, misalnya yang diperlakukan misalnya diperkosa gitu ya, atau misalnya ditipu, itu kan biasanya dia posisinya secara sosial kan lebih lemah. Dia takut ngomong, takut nggak punya power. Kalau misalnya guru gitu ya, sama murid kan guru lebih posisinya lebih tinggi gitu kan. Betul. Atau misalnya seorang tokoh gitu sama warga biasa, kan orang cenderung lebih segan sama tokoh itu gitu. Alah udah kamu jangan ngomong macem-macem, udah kamu jangan berhalusinasi, ya kan? Atau
kamu jangan ngomong apa-apa ya tentang orang itu. Ditakut-takutin. Iya, gitu sebelum itu kan udah jadi ancaman secara sosial kan posisinya udah lebih lemah. Mungkin kayak almarhum yang minum racun gitu, dia nggak tahu harus bicara apa, harus kemana. Kalaupun bicara mungkin orang lebih, kamu nih malu-maluin aja, apa nanti kata orang gitu. Ya kan, kalau misalnya kamu ketahuan orang, frustasi gitu loh di tengah tekanan sosial. Jadi sebelum bicara hukum, si korban ini kan udah punya tekanan yang luar biasa gitu ya secara sosial. Mulai dari orang sekitarnya. Orang yang sangat dekat dengan mereka ya. Iya. Di lingkungan terdekatnya atau lingkungan misalnya kalau mau lapor polisi juga masuk ke kantor polisi itu kan bukan suasana yang ramah juga bagi korban gitu kan. Orang bingung, aduh gitu kan, harus kemana, takut gitu loh. Jadi ya bayangkan gitu ketika seseorang mengalami kejadian kekerasan seksual gitu ataupun pelecehan atau apa, apalagi perkosaan, orang tuh boro-boro mikir visum, mikir bukti, kan nggak ke situ framingnya. Framingnya kan gimana, aduh saya malu, saya harus gimana, pasti gemeteran, pasti nangis, pasti mengurung diri. Nah itulah makanya kadang kasus-kasusnya tuh susah dibuktikan. Nah kejadian serupa ini sebenarnya kan tidak hanya terjadi di satu wilayah atau beberapa wilayah saja di Indonesia. Menyebar di mana-mana ya. Apalagi kalau masyarakat kita yang ada jauh di pinggiran ya. Di kota kecenderungannya kan lebih bisa disembunyikan. Tapi kalau di kampung ini kan tidak bisa disembunyikan karena itu masyarakat di sana kan jauh lebih guyup dan lebih bisa cepat tahu ya. Mungkin terbuka secara lingkungan mereka, tapi secara media ininya kan tidak. Media expose-nya kan mungkin di sana nggak kedengeran. Nah ini kan kita bicara kasus-kasus yang masuk media, belum yang nggak masuk media. Ya kan, ada yang terbuka, ada juga mungkin banyak yang tidak terbuka. Lalu kemudian ada juga kejadian kemarin baru-baru ini. Seorang perempuan yang menculik anak. Nah ini kan kejadian-kejadian seperti ini, saya kira faktornya tidak hanya karena faktor sosial yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri, tetapi juga ada faktor lain pastinya ya. Oh iya, kalau mau misalnya perdagangan orang, itu kan bukan hanya... Nah ini kan di Komisi 8 juga ya? Iya, sering misalnya perdagangan orang itu berhubungan dengan ketenaga kerjaan ya biasanya ya, atau dia direkrut oleh PT, atau dibawa oleh orang kampung sebelah, dibikinin paspor, kamu mau kerja di Malaysia atau enggak, tiba-tiba di sana nggak nyampe, terlunta-lunta, ditaruh di satu kamar misalnya, terus nggak jadi berangkat, ya kan? Kembali lagi ke kampungnya ataupun kerja di sana nggak bisa pulang, paspornya ditahan. Ini kan banyak sekali kejadian-kejadian gini pada tenaga kerja kita. Atau hari ini yang marak juga online. Iya kan, ngaku digoda lah, dirayu lah jadi pacaran, suruh kirim uang atau nanti dibawa dijanjikan pekerjaan, ternyata nggak kunjung ada gitu kan. Nah ini hari ini banyak sekali gitu loh Bang. Banyak sekali ya. Jadi dengan banyaknya kasus-kasus yang diekspos media, kita sadar bahwa wah di tengah kita ini ada persoalan yang serius gitu. Oke, sahabat Mr. G, nantikan dan jangan lewatkan setelah yang satu ini. Sahabat Mr. G, kembali lagi bersama dengan saya Marinus Kia dan juga bersama dengan Teh Diah Pitaloka. Teh, kasus yang tadi kita bicarakan itu kan banyak sekali ya. Lalu ada beberapa dari korban-korban ini kan tanya nih, karena kita ini kan sebagai anggota DPR, ya wajarlah kalau ditanyakan kepada kita sebagai representasi dari keterwakilan mereka. Nah, mereka tanya nih, di mana negara ketika kami seperti ini? Kenapa kok mereka merasa sepertinya tidak ada negara? Dan ada nggak sih aturan yang memang mengatur soal kejadian-kejadian ini gitu ya, sehingga bisa membatasi dan juga memberikan sanksi kepada para pelaku-pelaku. Gimana Teh? Negara hadir, namun orang ingin tentu lebih signifikan.
Jadi kita punya negara hadir dalam apa? Dalam penegakan hukum. Nah inilah yang menarik kan, ada sih, ada polisi misalnya, ada KUHP, ada undang-undang TPPO, ada undang-undang perlindungan anak. Nah pertanyaannya, kita kan perlu negara hadir pertama untuk perlindungan, untuk pelayanan, kedua untuk menegakkan, mengoperasionalisasikan hukum dalam peradilan supaya mengantarkan keadilan bagi korban dan memberikan hukuman yang adil bagi pelaku. Nah di situ ruang negara gitu kan. Nah melindungi ini gimana gitu kan, membangun social awareness. Saya rasa sekolah juga udah harus ya diberikan materi ya, karena kan banyak dalam sekali bentuk kejadian edukasi ya. di sekolah, di kampus. Hari ini kedengeran di sekolah agama, ya kan, pendidikan agama itu kan dan jadi sensitif sekali ya. Itu jadi concern kita gitu kan. Selama ini kita pikir kita nggak berani buka gitu kan, tapi ternyata terbuka gitu kan. Kalau mungkin selama ini silent gitu kan, ternyata sekarang kedengeran. Nah ini kan satu kondisi yang sebetulnya kita sudah nggak lagi waktunya saling memaki gitu loh. Jadi di momen ini let's do something, ayo kita gimana nih harus memperbaiki kondisi ini. Itu kayak yang penting harus begitu menurut saya ya. Nah hari ini kalau di DPR sendiri kita lagi membahas undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang tadinya penghapusan kekerasan seksual. Penghapusan memang lebih avokatif ya. Oh jadi dirubah ya? Dirubah menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa? Apa bedanya frasanya? Tindak pidana tuh penghapusan memang lebih nuansanya lebih penekanan ya, bahwa kita punya will, punya keinginan kuat untuk menghapuskan kekerasan seksual di tengah masyarakat kita. Itu lebih bahasanya lebih dorongan gitu ya. Nah kalau tindak pidana ini lebih bicara konteks hukum. Artinya kita punya sanksi yang diberikan kepada yang sudah kejadian. Iya, tone-nya lebih di reformasi hukum misalnya. Atau mempertajam paradigma hukum untuk keadilan terhadap perempuan gitu ya. Jadi masuk ke ranah hukum yang lebih praktis gitu. Tindak pidana yang di situ memang ada pasal-pasal tuh, misalnya ada di undang-undang KDRT misalnya, perdagangan orang misalnya, terus KUHP gitu ya. Jadi ada potongan-potongan pasal yang dimana kita ingin itu saling melengkapi, dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini menambah beberapa pasal misalnya dalam definisi kekerasan seksual yang belum ada di undang-undang yang ada, dilengkapi. Tapi yang paling penting dari undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual ini, kita membuat proses hukumnya itu menjadi lebih bisa gitu ya, membantu korban. Misalnya saksi itu bisa 1, 2, 3 dan bisa kerabat juga jadi saksi. Jadi undang-undang ini nanti menjadi undang-undang pertama buat kita di Indonesia yang khusus fokus membahas soal kekerasan seksual. Iya. Tapi kan saya ingat Teh, PP nomor 70 ya, tahun 2020. Kan ada juga peraturan pemerintah yang sudah dilahirkan tentang sanksi kebiri kepada pelaku. Kekerasan seksual. Nah, sebenarnya PP itu sudah cukup mengatur nggak selama ini sehingga PP itu kan di ranah peraturan pemerintah ya, sama juga Permendikbud misalnya di lingkungan kampus. Ini kan peraturan-peraturan yang menurut saya itu dalam proses eksekutif. Nah kita di legislatif, kita juga ingin mendorong satu undang-undang yang tentunya lebih terintegratif. Nanti kan undang-undang ini turunannya juga menjadi berbagai peraturan. Antara lain nanti PP ini juga bisa dilebur dong. Bisa dalam diintegrasikan, disinkronisasikan. Dengan diadaptasikan dengan undang-undang, kalau ini nanti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini jadi. PP ini sebenarnya sudah pernah diterapkan apa belum sih? Setahu saya belum pernah dengar sih ada orang di Kebiri belum pernah dengar gitu ya. Kemudian ada itu suntikan kimia gitu peraturan teknisnya juga saya belum dengar ada gitu ya. Peraturan teknisnya gitu kan, bagaimana proses eksekusinya ini juga mungkin jadi pertanyaan publik ya. Tapi itu sekali lagi government will, keinginan pemerintah untuk bicara, untuk merespon
maraknya tindak pidana, misalnya maraknya kekerasan terhadap anak-anak gitu kan. Ini kan tentang anak, perlindungan anak kan. Atau juga misalnya di lingkungan kampus, ini kan sangat spesifik ya kalau peraturan ya. Nah kalau undang-undang ini sebetulnya lebih luas gitu, lebih luas, lebih terintegrasi. Mungkin juga nanti peraturan-peraturan pemerintah di bawahnya itu bisa lebih, kita harapkan bisa lebih kompleks gitu dalam kerangka hukum ya, misalnya pelaporan, bukti, saksi. Ya lebih bagus lah tentunya ya kalau undang-undang. Ya, Teh, seingat saya ya, ini kan banyak disosialisasikan dulu PKS, RUU PKS gitu ya. Itu kan sudah lama sekali Teh. Itu kurang lebih sudah 6 tahun atau 7 tahun ya sudah sering dibahas. Sebenarnya kendalanya kenapa kok bisa baru-baru ini ya, baru Desember ini kalau nggak salah kan, bisa masuk ke prolegnas ya, inisiatif ya. DPR. Inisiatif DPR. Panjang deh pokoknya itu dari ya tadi 2015 ya. Kita bawa masuk ke Komisi 8, di sana debatnya juga luar biasa. Belum selesai sampai akhir pemilu. Kemudian kita daftarkan lagi ke Balek. Saya oper karena saya di Komisi 8 kebetulan. Jadi minta tanda tangan pimpinan untuk di carry over ke Balek, tapi ternyata bukan carry over. Kita start over lagi, kita mulai lagi. Jadi tidak sifatnya undang-undang yang carry over. Masukin naskah, adaptasi naskah, diadaptasikan naskah undang-undangnya yang baru oleh Balek, disusun lagi draft barunya menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Dan ini hari ini ya syukur ya di penyusunannya aja diskusinya luar biasa gitu di Balek. Jadi deg-degan juga gitu ya, jadi serius gitu, kita membahas ini serius juga di Balek gitu ya. Iya. Tapi yang pasti fraksi PDI Perjuangan kan kompak lah kita ya, dari untuk awal memperjuangkan ini ya. Dari awal Ibu Ketua Umum udah kasih pesan bahwa ini hal yang salah satu harus kita harus kita garis bawahi dalam perjuangan kita. Ibu Ketua Umum sebenarnya Ibu Mega dulu yang pertama sekali mengangkat isu ini ya, deklarasi dukungan terhadap undang-undang bersama dengan PKS. Aktivis perempuan ya. Sudah dibahas apa belum ini? Kalau di Balek penyusunan draft otomatis dibahas. Ini kan kemarin artinya sebelum prolegnas ini sudah mulai ada pembahasan? Sudah. Oke. Dibahas dan diskusi ini sampai penyusunan draftnya sudah banyak penyesuaian lah dari masukan teman-teman anggota DPR tuh banyak sekali ya, berbagai fraksi. Berbagai paradigma, ini sudah draftnya sudah banyak perubahan gitu ya. Nah tapi belum cukup memang, tapi ini kita usulkan menjadi draft yang kita usulkan menjadi undang-undang inisiatif DPR, dan nanti biasanya masuk ke paripurna nih, insya Allah tanggal 15 paripurnakan. Untuk mengesahkan prolegnas. Prolegnas masuk di situ inisiatif DPR, nanti dibahas di Balek atau di mana AKD-nya. Nanti diputuskan oleh Badan Musyawarah gitu ya. Iya. Dibahas di mana gitu. Baru mulai mekanisme formal dalam proses pembentukan undang-undang. Iya. Jangan sampai di review lagi nanti Teh. Ada juga yang bilang jangan sampai ini di review. Nanti kalau sudah dibahas ya, tapi itu langsung membuat saya ini waktu itu langsung jalan, coba kita cek pasal mana yang mungkin di review gitu kan. Langsung jalan lagi itu sebelum proses. Iya, sahabat Mr. G, masih ada beberapa hal yang akan kita tanyakan dari Teh Dia, dan tetap setia untuk mendengarkan dan menonton konten-konten kita ini. Sahabat setia Mr. G, kami kembali lagi masih tetap bersama dengan Teh Dia Pitaloka dalam membahas dan memperbincangkan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Teh, karena saya sebagai anggota DPR kan pasti saya tahu ini persoalan ya. Setiap kali kita membuat rancangan undang-undang, lalu kemudian kita melakukan pembahasan, pasti ada aja pasal yang diperdebatkan dan menjadi alot. Ya, karena undang-undang ini sudah mulai
ada pembahasan-pembahasan, kemudian pasti ada pasal-pasal yang diperdebatkan, juga tanggapan-tanggapan pemerintah. Kan ini inisiatif DPR. Bagaimana dengan tanggapan pemerintah terhadap ini? Apakah ini akan menjadi sebuah undang-undang yang disepakati bersama sebagai payung hukum di Indonesia, dan ada nggak teh pertempuran fraksi-fraksi nih terhadap undang-undang ini? Ya. Ada lah, ya pasti ada lah ya. Jadi bukan pertempuran lah, dialektika lah. Dialektika ya, istilah lebih soft ya, ya kan? Oke, ya dinamika politiknya pasti terjadi. Dinamika politik itu yang bahaya kan? Iya. Jadi pemerintah sih responnya dari awal baik. Jadi kita kan ini nanti di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, dan Perlindungan Anak. Kalau dilihat dari menterinya Bu Bintang itu memang support ya, dia selalu juga kita kadang bertukar materi, tukar pandangan, diskusi gitu kan. Atau juga Kemenkumham ya yang dari awal juga merespon baik gitu ya dari inisiatif DPR tentang undang-undang ini. Dan kalau pemerintah kita atau statement kantor staf presiden misalnya ya terhadap kekerasan seksual itu senada gitu. Lalu juga dari peraturan-peraturan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah ya kan, yang concern gitu sama persoalan ini. Jadi saya lihat pemerintah tone-nya gitu ya, semangatnya tuh sama gitu terhadap kekerasan seksual dan merespon baik inisiatif yang diusulkan oleh DPR gitu ya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal apa yang sangat kuat dan bisa menentukan wajah undang-undang ini? Bahwa undang-undang ini sangat baik, memberikan perlindungan pada masyarakat, dan kira-kira kalau undang-undang ini sudah selesai, akan hadirkah lembaga tertentu sebagai lembaga yang kuat untuk menerapkan ini? Jadi dari awal tuh undang-undang ini bicara landasan ya. Landasannya tentu konstitusi gitu kan. Lalu artinya begini teh, nanti kalau sekarang kan nanti akan fokus ke leading sektornya mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Tapi kan dalam penegakan hukumnya kan tidak mungkin. Ya, ini kompleks. Jadi gini, pertama undang-undang ini tentu bicara falsafah. Lalu masuk ke dalam definisi tentang kekerasan seksual yang hari ini memang belum ada di undang-undang lain. Jadi karakternya kalau bahasa hukum katanya lex specialis gitu ya. Ini menjadi di KUHP juga nggak ada? Belum ada. Dia bahasanya masih sepanjang pasal kesusilaan. Nah ini lebih di garis bawahi kekerasan seksual gitu kan, menjadi penajam lah gitu. Definisi kekerasan itu sendiri nanti kan harus di breakdown juga. Ada di situ yang dimaksud kekerasan seksual adalah gitu kan, definisi masuk ke berbagai definisi yang sebagian ada di undang-undang lain yang tidak tertuliskan kembali karena hakim kan biasanya melihatnya interteks ya. Jadi antar berbagai teks undang-undang lalu kemudian masuk ke yang belum ada di undang-undang lain dalam kerangka definisi kekerasan seksual. Lalu masuk kepada, nah ini hukum. Nanti Kemenkumham juga luar biasa perannya menurut saya karena di situ ada pemahaman penegak hukum, hakim gitu misalnya ya. Dan ya berbagai yang ada di dalam sistem peradilan kita, artinya juga ada materi hukum khusus. Jadi misalnya hakim yang membahas kasus ini atau mengadili dalam peradilan itu harus mendapatkan materi sebelumnya. Nah ini kan pasti ruangnya ada di Kemenkumham. Lalu setelah itu prosesnya selama ini misalnya di hukum acara orang biasanya kesulitan mencari bukti. Nah saksinya diperluas, buktinya itu juga dimudahkan untuk misalnya alat rekaman bisa jadi bukti gitu loh. Tapi ini tetap delik kan aduan ya? Lebih fokus ke visum ya, kenapa? Ya tetap ini delik aduan. Artinya kalau dia tidak mengadukan berarti tidak bisa diproses juga? Tidak bisa diproses, jadi ketika ada keberatan. Kenapa saya balik ke situ sebentar, karena kan kebanyakan yang terjadi ini kan diketahui bukan karena delik aduan. Tidak ada yang mengadu karena tanda petik tadi ada persoalan-persoalan moral yang mereka harus jaga dan sembunyikan, apalagi kalau dari keluarga. Iya, nah tapi bisa jadi kan keluarganya juga melaporkan. Oh bisa juga? Iya, nah artinya ada yang melaporkan atau ada yang melapor gitu kan.
Ya. Dan kemudian diproses. Misalnya orang dalam kondisi dipukulin gitu kan. Nah itu sebetulnya pasalnya kan bisa berbagai pasal, tidak berlapis hanya bisa hanya undang-undang ini. Di KUHP kan juga ada misalnya penyiksaan atau ya kan, penyerangan dan lain-lain gitu. Jadi undang-undang ini kan hidup di tengah undang-undang lain gitu. Seperti misalnya yang rame kan kalau tidak suka-suka sama suka kan, apabila tidak disukai maka itu dihitung atau dipaksa itu tidak boleh. Nah kalau tidak dipaksa apakah boleh? Ya tidak otomatis boleh juga gitu. Ini kan yang dijadikan bahwa undang-undang ini kan yang luar biasanya kan dipersoalkan kemudian menjadi legitimasi perzinahan gitu ya. Kita paham perzinahan ini juga menjadi persoalan gitu ya mungkin ya, yang memang sedang dibahas juga oleh masyarakat gitu kan. Tapi di satu sisi kan kita ada undang-undang lain gitu di luar norma ini. Norma ini kan tidak berdiri sendiri gitu. Jadi masih ada misalnya undang-undang perkawinan. Kan otomatis itu tidak disahkan di luar perkawinan gitu oleh negara gitu loh. Ya kan, jadi kita nggak bisa ada melihat. Ada juga ya pasal terkait di situ ya. Itu sudah kemudian sudah di kata pemaksaan itu sudah kemudian dirubah juga pasalnya. Menjadi apabila menimbulkan dampak misalnya penderitaan apa bagi korban. Lebih diplomatis. Ya artinya poinnya adalah poin dari yang banyak dikritik sexual consent gitu ya. Yang dalam ya terlepas itu hari ini menjadi hal yang lumrah sebetulnya dalam sistem perundang-undangan gitu ya. Tapi itu dikritik gitu kan. Dan kemudian ya teksnya sudah di-review, sudah dibahas ulang dan itu cukup kuat gitu kalau saya lihat. Dan itu juga tidak mengamini kemudian ada suka sama suka itu sudah tidak lagi ada gitu. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi dan nah rumusan suka sama suka itu jadi dikemanain? Enggak, maksudnya diganti bahasanya itu definisinya diganti gitu. Nah, tapi terlepas dari itu kan negara kita masih punya undang-undang perkawinan yang tidak melegalkan perzinahan gitu loh. Jadi menurut saya ini nggak bisa dibaca tekstual gitu loh, dibacanya intertekstual, ada undang-undang lain gitu. Ya kan? Ini kan perubahan-perubahan frasa tadi ya, dari yang sangat keras menjadi lebih dibuat lebih soft, lebih diplomatis. Bukan soft juga, jadi lebih komprehensif lebih gitu komprehensif. Tapi kan dari pernyataannya kan kelihatan lebih soft gitu ya. Bukan lebih soft, tajam juga gitu ya, maksudnya kuat juga gitu untuk melakukan. Tapi lebih fokusnya bukan bicara dasar, kalau bicara suka sama suka atau dipaksakan atau tidak kan dasar. Tapi ini lebih bicara dampak. Pasalnya dibangun definisinya lebih ke yang apabila mengakibatkan gitu loh, diperkuat dampaknya. Nah ini kan juga salah satu. Artinya kalau tidak ada dampak berarti tidak ada ini dong, tidak ada kekerasan. Ya misalnya orang tersebut, maksud saya alasan tuduhan juga bahwa ini akan over kriminalisasi, itu juga kita juga tidak membuka ruang itu. Nah inilah yang perdebatan definisi inilah yang di yang DPR cukup panjang dan dalam ya menurut saya ya. Karena kita juga ingin membangun satu paham, yang pertama tidak juga membangun overkriminalisasi, yang kedua juga tajam gitu apabila terjadi tindak kriminal. Jangan juga kemudian tumpul gitu kan. Nah ini tapi ya ini saya pikir kedewasaan kita bagaimana berdialektika ya, mencari yang terbaik untuk semua kan, outputnya begitu kan, dalam kerangka draft penegakan hukumnya lalu masuk ke pelayanannya. Misalnya pendampingan korban, rehabilitasi, di luar tindak pidana juga ada sanksi. Sanksinya kan bisa denda gitu ya. Jadi kalau draft kemarin masih ada formatnya itu dan atau. Jadi misalnya hukuman pidana berupa tindak pidana, hukuman pidana atau dan atau denda misalnya. Atau restitusi gitu kan, denda itu ya. Nah setelah itu di bawahnya lagi bagaimana pendampingan korban, rehabilitasi korban. Ada yang minta juga rehabilitasi pelaku perlu juga deh gitu ya. Karena kan mungkin dalam kerangka mental juga sakit gitu kan. Ada nggak fraksi yang tidak setuju tentang undang-undang ini? Ya ada. Ada juga. Alasannya apa kira-kira Teh? Udah banyak yang tahu juga, udah ngetop juga ya kan. Iya. Alasannya ya, kekhawatirannya apa tidak setuju? Kekhawatirannya memang saya pikir nggak apa-apa juga ya, fair enough lah ya. Kekhawatiran bahwa ini kemudian
diasumsikan gitu ya, itu akan melegitimasikan seks bebas gitu loh. Nah ini nggak apa-apa juga saya pikir gitu ya, ya mari kita review lagi gitu. Artinya berbeda pandangan bahwa kehadiran undang-undang seolah-olah untuk menghukum yang akan terjadi. Iya, mungkin. Tapi sebenarnya filosofi yang dibangun bagaimana mencegah tidak akan terjadi. Kan gitu ya? Mencegah, ya bagaimana kita melindungi gitu. Melindungi artinya dalam proses pelindungan itu kan juga harus ada proses pencegahan kan dalam undang-undang ini. Karena kalau kalau tidak ada proses pencegahan ya berarti apa yang menjadi argumentasi dari fraksi-fraksi yang tidak setuju misalnya tadi di ranah hukum memberikan materi input terhadap para penegak hukum. Atau nanti misalnya ada pemberian materi di sekolah gitu misalnya. Itu proses sosialisasi. Itu proses sosialisasi ya, pencegahan kan mau nggak mau literasi. Ya kan, betul. orang bisa paham bahwa ini bukan hal yang wajar gitu loh. Oh ya, terus terakhir itu nanti ada unit pelayanan terpadu. Nah ini kan tadi gimana sih prakteknya nanti gitu kan, di unit pelayanan terpadu nanti ini yang dijalanin lah kerangka undang-undang ini di level pemerintahan daerah gitu. Nah Teh, ini terakhir nih sebelum nanti saya minta setelah menjawab pertanyaannya, Teh Diah juga bisa menyimpulkan undang-undang yang menjadi rujukan untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU ini. Ya, karena tadi kita tahu bahwa KUHP hanya menyatakan soal kesusilaan ya. Kemudian menurut pandangan pribadi dan juga pandangan fraksi. Apakah undang-undang ini nanti kalau sudah jadi sangat kuat untuk menjadi payung hukum dan mencegah adanya tindak pidana kekerasan seksual. Saya lihat bagus ya, undang-undang ini bagus desainnya ya, karena lahir pertama dari sosial konteks. Konteks sosial, dan kedua mengadopsi paradigma hukum gitu ya, paradigma hukum yang lebih memahami kondisi sosial perempuan. Jadi hukum yang berdasarkan pada kontekstual gitu ya, bukan pada tekstual gitu ya. Nah ini posisi perempuan memang berbeda dengan laki-laki dalam masyarakat kita, dan itu disitulah kemudian diadopsi paradigma hukumnya gitu. Dan ini bagus sekali ya, maksud saya itu yang selama ini jadi kelemahan gitu, tidak dibaca atau tidak direspon gitu ya, bahwa kondisi perempuan ini kan sama, tapi kan secara sosial dia berbeda gitu. Ya kayak tadi misalnya lebih takut melaporkan, berarti kan konsekuensinya apa? Ada pendampingan korban. Betul. Perlindungan saksi, itu sebetulnya sudah ada juga diadopsi di hukum kita ya. LPSK misalnya, ya kan? Atau misalnya barang bukti, saksi misalnya keluarga boleh menjadi saksi. Nah ini berbagai macam sebetulnya dalam proses hukumnya. Nah tapi dasarnya apa? Ya pertama, hampir semua fraksi sepakat tentu Pancasila ya sebagai falsafah tertinggi dari mulai ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Lalu juga tentu menuju masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial, itu cita-cita konstitusi kita juga. Karena ini menarik ya, bukan hanya keadilan ekonomi, tapi keadilan sosial itu tentu membawa marwah yang lebih dalam gitu sebetulnya dari founding fathers kita kalau kita resapi ya. Dan yang ketiga ya tentu saya nggak bisa sepelekan landasan aspirasi masyarakat ya. Itu juga menurut saya yang menjadi marwah kerja di Dewan Legislatif ya. Jadi aspirasi masyarakat ini harus menjadi elemen yang kuat gitu ya, masukan masyarakat, konteks persoalan bagi kerja kita di DPR. Dan dorongan kuat inilah yang kemudian juga menurut saya harus direspon baik oleh DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang dalam melengkapi kelemahan hukum yang selama ini terjadi atau memperkuat hukum untuk bisa dieksekusi dalam konteks-konteks kekerasan seksual yang hari ini banyak merugikan perempuan. 90% kasus perkosaan itu dari riset itu tidak bisa dieksekusi. Ini juga misalnya nih 90%. yang kayak iya, dan ini karena kekurangan bukti dan saksi. Makanya orang cenderung frustasi. Iya. Kita kan nggak mau. Sehingga mereka bertanya di mana negara. Iya. Nah inilah tadi jawabannya. Dan yang kedua ini refleksi juga
Iya. Kita tentu nggak ingin kan ini jadi wajah Indonesia gitu. Betul. Masa kita mau menggerutu tiap bulan? Iya. Iya kan? Hampir tiap bulan sekarang kejadiannya itu. Iya. Iya, Minggu luar depan biasa ada ya. lagi, kemarin baru misalnya Valencia ya kan. Terus ya banyak kasus ya kan, sampai Dan bahkan kemarin banyak asrama. korban-korban yang belum selesai kita mengumpat, belum selesai kita Iya, marah, sudah sudah ada ada kasus lagi. lagi. Belum yang anak-anak. Kalau dan sampai dia ya mengakibatkan kematian ya Teh, akibat dari banyak yang mengakibatkan perlakuan kematian. seksual itu Ya minggu ini aja lah ya, misalnya istri disiram air keras, Iya. kematian, ya kan? Minum sianida, Iya. kematian. Betul. Dan it's not just a number gitu loh. Iya, iya. Ini hidup orang gitu. Bayangin kalau kita tidak lagi berpikir, ya kita mungkin lebih, manusia ini kan bisa berpikir, bisa merasa gitu ya. Yang kita terganggu ini kan pikiran, perasaan kita ini kan sebetulnya sedih banget kalau itu terjadi sama teman kita, saudara kita gitu loh. Itu keluarga kita ya. Iya. Dan saya pikir kita nggak bisa juga menunggu itu terjadi pada keluarga siapapun lagi gitu. Ya. Kita harus berbuat, dan saya yakin bisa better lah, bisa lebih baik lah dari apa yang kita upayakan gitu. Terima kasih Teh sudah memberikan pencerahan yang luar biasa, dan tentunya saya sebagai pribadi mendukung pembahasan undang-undang ini, dan tentunya kita juga mengajak masyarakat ya, mari bersama-sama mendukung undang-undang ini menjadi sebuah undang-undang kelak akan menjadi payung hukum bagi Indonesia yang sangat baik. Jadi saya senang banget nih Bang Marinus, karena kita tahu persoalan perempuan tidak hanya masalah perempuan, masalah laki-laki juga. Betul. Dan kita tentu ingin punya banyak champion-champion laki-laki yang men support woman gitu ya. Menyinggung laki-laki tadi, ada nggak juga dicantumkan bahwa kekerasan seksual itu Ini untuk terjadi laki-laki dan perempuan. Oke, good, thank you. Jadi ya thank you Bang Marinus. Sama-sama ya, Teh Dia. Selamat berjuang loh, supaya undang-undang ini Sama-sama. segera menjadi sebuah undang-undang. Sahabat Mr. G, demikian obrolan saya dengan Teh Dia Pitaloka, seorang sahabat. Semoga para sahabat bisa mengambil intisari dari obrolan saya dengan Teh Dia Pitaloka, dan tentunya harapannya ikut juga berjuang untuk segera memberikan dukungan pada proses pembahasan undang-undang ini menjadi sebuah undang-undang. Mari ciptakan kondisi di mana seluruh makhluk hidup bisa damai dan rukun, penuh cinta kasih. Karena ini adalah rumah kita, Indonesia Raya. Sampai ketemu lagi.